daripada kamu menebak-nebak, karena itu akan nanti ya kalau kamu benar bagus ya, itu kamu beruntung banget. Tapi kalau ternyata salah, terus kamu jadi bikin presentasi berulang-ulang, itu nggak bagus untuk kondisi finansial kantor. Oke, aku bacain pertanyaan berikutnya dari Pak Hardiman ya. Mas, bagaimana tahapan yang pas sehingga kita dapat mudah membentuk konsep yang sesuai dengan keinginan klien? Sebenarnya keinginan klien itu, ya itu tadi, itu akan selalu jadi misteri ya. Cuman kalau saya selalu berusaha itu tadi untuk diskusi dengan jelas gitu. Kadang kan kita gampang banget lagi diskusi tuh arahnya ke bawah kemana-mana gitu ya. Nah, sebelum meeting klien pertama tuh saya punya beberapa list pertanyaan yang buat saya itu akan membentuk kerangka apa sih yang dimau klien. Jadi saya bikin list pertanyaan itu sebelum saya ketemu klien. Sama untuk semua klien sama atau beda-beda nih? Semua klien sama untuk list pertanyaan awal itu. Hal-hal simpel sih, kayak budget, dia udah punya bayar nggak apa yang dia mau gitu. Ya mau bikin apa, terus tanahnya di mana, udah punya sendiri atau nyewa, kalau nyewa udah deal belum, yang kayak gitu. Itu list pertanyaan saya. Terus ya dia punya preference tertentu nggak sama let's say builder atau sama bentuk bangunan yang gitu. Terus ya itu diskusi sampai kira-kira kita paham maksudnya klien. Kalau buat saya, daripada kamu menebak-nebak, karena itu akan nanti, ya kalau kamu benar bagus ya, itu kamu beruntung banget. Tapi kalau ternyata salah, terus kamu jadi bikin presentasi berulang-ulang, itu nggak bagus untuk kondisi finansial kantor. Jadi buat saya, yakin dulu kamu paham apa yang dimau klien. Terus kalau yang dimau klien itu nggak sesuai kemauan kamu, came up with solution atau option yang bisa mengganti apa yang dimaui klien itu tadi, yang kamu rasa itu setara gitu. Tapi kamu lebih suka. Jadi pas pertama kali kayak interview, lalu setelah itu udah langsung presentasi kayak gitu. Iya, interviewnya kadang nggak cuma sekali, itu yang saya bilang. Kadang kita visit sebuah karya just to make sure reaksi dia gimana sih lihat karya ini. Gitu, apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Sampai kita paham, oh ini loh yang dimau klien gitu. Menurut saya ini sih gitu. Sampai kita ya, oh kayaknya ini deh yang dimauin klien gitu. Yang frekuensi Proyeknya sendiri atau proyek yang lain dari Pinterest juga enggak kan? Proyek yang lain, yang misalkan di Bali nih dia mau bikin villa, kan ada beberapa pendekatan nih untuk villa kayak apa sih gitu, atau restoran nih gitu. Itu dari klien atau dari arsiteknya? Dari saya propose misalkan Bu atau Pak, ayo kita ke sini yuk gitu. Kita meetingnya di sini gimana gitu. Oke, diajakin ke tempatnya langsung gitu ya? Diajakin ke tempatnya langsung. Ya itu lebih biar ada experience-nya juga ya. Iya. Sambil ngebaca maunya klien ini apa, diajak juga berexperience juga. Tempat yang kira-kira mau dibikin seperti itu experience kayak gitu ya. Yeah. Tapi nggak semuanya gitu sih, karena kadang ada klien yang udah jelas banget di awal gitu. Ada klien yang sangat decisive kan, udah di awal tuh udah jelas banget. Ada klien yang apa kayak kanan kiri banget gitu loh. Nah, dia nggak tahu sebenarnya maunya apa. Iya, nah itu saya daripada spending waktu untuk bikin presentasi yang kadang saya bisa ngabisin 4 hari, 5 hari gitu, seminggu kerja, mendingan saya ngabisin sehari bareng dia untuk dapat informasi lebih gitu. Ya itu salah satu poin penting sebenarnya itu untuk bisa ya kan untuk bisa membaca maunya klien memang nggak bisa cuman ketemu sebentar, atau mungkin bisa diajak dengan lebih ke tempat yang dituju, kayak ada experience-nya, itu lebih bisa kena juga kayak gitu. Jadi kliennya juga udah nggak apa ya, kadang-kadang klien kan nggak kebayang ya dia maunya apa gitu kan. Salah satu kalau dia bisa lihat secara visual dan bisa experience langsung, dia akan lebih dan kita minta dia berkomentar aja gitu, suka nggak tempatnya gitu.
suka nggak lantai ini gitu. Ada nggak yang bilang, wah saya suka, tapi setelah dimasukin di proyeknya saya nggak mau, saya budget nggak cukup misalkan. Selalu kan kalau klien tuh kan dia selalu berusaha optimize apa yang dia punya, terus begitu lihat budget, oh ternyata nggak cukup nih, kayaknya saya nggak mau nih, budgetnya segini kemahalan gitu. Itu ada. Terus ada tipe klien yang dia baru kemana dia suka itu, terus nanti dia kemana dia berubah lagi, terus dia nanti kemana dia beda lagi, saya pengen kayak di sini gitu. Itu ada juga. Nah kalau ketemu klien kayak gitu ya kuncinya cuma sabar sih. Nggak bisa diapa-apain. Itu kan gimana dong, itu sifatnya klien kan, kayaknya nggak bisa diapa-apain. Solusinya 3 Pak kalau ketemu klien gitu Pak. Yang pertama sabar, kedua banyak berdoa, yang ketiga tuh bawa samurai kalau mau presentasi Pak. Terakhir nih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Radian Putra. Mas tanya Mas, seberapa penting dan sering pendekatan terhadap sifat dan psikologi klien atau pengguna terhadap desain yang digunakan nantinya? Apakah itu digunakan pada seluruh ruang yang akan dibangun dan bagaimana cara atau trik mencari datanya? Ini sebenarnya sama sih jawabannya sama yang tadi, karena saya sebenarnya nggak tahu psikologi ya. Saya nggak punya basic psikologi. Yang bisa saya lakukan kayak orang normal berusaha mencari informasi dari orang normal lainnya. Saya bukan psikolog kan, jadi saya nggak terlalu paham. Jadi saya berusaha dengan bahasa apa ya? Bahasa orang awam gitu loh. Bahasa orang awam nyari informasi. Kayak apa ya? Kayak PDKT kali ya. Kalau kita PDKT suka sama cewek kan nyari-nyari tahu tuh dia sukanya apa. Kayak gitu-gitu deh. Jawabannya sama kayak yang pertanyaan sebelumnya ya. Ya mungkin kalau bisa saya review tadi sama yang sebelumnya, jadi kayak diajak experience itu kita habis itu kita bisa nebak dengan komentarnya dari klien. Sebenarnya kuncinya dari komentarnya dari klien kalau saya lihat. Ya, dan list pertanyaan itu tadi. Ya, jadi ketika klien berkomentar kan kita tahu nih taste-nya mereka itu lebih kemana sih kayak gitu. Dari komentarnya dia. Misalnya mungkin klien yang sukanya klasik, kalau dikasih desain yang modern atau industrial ya mungkin dia bilang ya ini bukan saya gitu. Iya benar-benar. Mungkin kalau hal yang seperti ini tuh udah jadi muscle memory mungkin kalau buat Mas Japa. Ya nggak sih Pak? Ketemu klien pertama udah punya list pertanyaan, dan walaupun nggak lupa bawa kertasnya, tapi berhubung udah sering latihan, udah sering ketemu klien juga secara otomatis gitu kan. Dan kadang-kadang itu kalau Pak Radian nanya tips dan triknya susah ngomong karena basically sesuai sama cara kita latihan ya kan. Jadi balik lagi memang kalau saya lihat memang dia ketika nantinya mau presentasi sama klien, ya si Pak Japa ini ya kan selalu punya pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan dipakai oleh dia, sama diajak untuk experience, si klien diajak untuk experience bareng supaya dia bisa tahu taste-nya kliennya. Data ini akan digunakan dia untuk presentasi nantinya. Basic presentasinya dari sana. Itu secara garis besarnya seperti itu kalau saya tangkap. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.